Menurut pandangan Islam, anak laki-laki dan perempuan yang sudah mencapai usia dewasa wajib menjalankan syariat. Ya wis dijawab. Wajib menjalankan syariat. Iya wis dijawab. Syariat itu apa? Sing ana kata-kata syariat iki mek Islam tok. Liyane agama liyane gak ono syariat. Jadi gak usah dijelasno syariat agama Islam, gak usah dijelasno ngono. Semua sudah tahu yang ada kata-kata syariat itu hanya di Islam. Terus syariat itu sendiri apa? Nah ini perlu yang dhewe lek takon iku ambek diangen-angen. Jangan kosong. Gue takoni dibalekno maneh syariat itu apa? Lho lah lho karo. Sanggangane bisa menjawab titik-titik. Lah ngono sih. Kudu niku. Oh, syariat itu ini. Masih gak bener kabeh iku tapi sanggangane bisa jawab. Syariat itu adalah peraturan. Kaya lek sekolah niku tata tertib. Tata tertib sekolahan apa? Datang jam 6. Jam 6. Ngambekne wong nyapu Pak Bono jam 6. Apa? Datang jam 6.45 atau setengah 7. Terus jam 6.45 itu senam. Kemudian jam 7 senam selesai masuk kelas. Terus anak-anak di dalam kelas tidak boleh bikin gaduh atau rame. Mendengarkan guru menjelaskan pelajaran dengan baik. Lah itu jenenge peraturan. Nanti pulang jam 12 itu peraturan. Nah, anak-anak yang melanggar peraturan maka perlu diberikan sanksi atau hukuman. Sanksi itu hukuman ringan. Misalnya dipares. Wong dikongkon jam 7:04 kok malah tekoni 7:30. Nah, dipares. Abah kan ngirim jajan nang SMA. On arek teko telat 5 menit dipares. 5 menit tok iku dipares. Jam 7 lebih 5 menit. Dipares sampai guru. Gak oleh langsung mlebu kelas. Koyo ngono. Ku sekolah ngene SMA negeri iki. Jadi terus SMA kono. Pacet iku nggene pandan. Ya ngono, telat teko. Dadi guru iku kate ana nggene kate jam 7 iku wis ana nggene pintu gerbang. Begitu jam 7 pintu gerbang ditutup. Lek ana arek telat lebih 1 menit, lebih 2 menit itu bisa dimasukkan tapi ya kumang dipares. Iku jenenge tegas. Itu peraturan. Nah, di dalam agama apa syariat atau peraturan? Muslim, setiap orang Islam itu harus wajib melakukan sholat 5 waktu sehari semalam. Mulai subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Wajib. Terus kalau tidak melakukan dosa, itu jenis peraturan. Kalau bulan Ramadan yang sudah dewasa harus sudah melakukan puasa. Kalau tidak melakukan puasa dengan sengaja, maka itu dipares. Apa? Dosa. Terus dosanya digelompokno. Orang Islam tidak boleh mencuri. Lah kok mencuri? Orang Islam tidak boleh ngerasani wong, gak oleh ngelokno wong, gak oleh menyakiti orang lain.
Nah, kok menyakiti orang lain? Nah, maka dipares. Bahasa agamanya adalah dosa. Terus dosa banyak di kelompokno. Nah, kalau sampai mati tidak sempat bertobat, maka orang itu nanti membawa dosa dalam kematiannya. Maka di akhirat ketika diadili oleh Allah, orang ini dosanya berat sekali. Berarti kalau ada timbangan ini, engkau dosa ini kan sebelah kiri, langsung jemplang ini. Ini kebaikan, ini keburukan. Ono timbangan. Akhirnya jomplang ini karena kabotan keburukan. Dosa-dosa wis gak sholat, atau sholat gak jangkep, engko lek sholat ya sik guyon barang. Ejek omong-omongan mbek kancane barang, sik lirak-lirik. Tuh dosa banyak. Terus dikelompokno, begitu mati nggak sempat tobat. Kalau tobat gugur dosanya, habis. Tapi kalau nggak sempat tobat berarti dia membawa dosa ketika mati. Ketika mati membawa dosa, maka di akhirat dosa itu akan memberatkan dirinya. Itu namanya peraturan. Dalam hal agama disebut syariat. Ayo. Bagaimana cara agar sholat menjadi khusyuk? Nah, sholat menjadi khusyuk pertama harus sering sholat juga. Artinya sering sholat, di samping sholat 5 waktu, ya sholat sunnah juga. Kenapa kok sering sholat? Karena sholat itu membersihkan dosa-dosa. Antara sholat dengan sholat, di tengah-tengahnya kan ada kegiatan duniawi toh. Pean dolin, pean bubu, pean maem, pean apa. Nah, itu kadang-kadang ada dosanya di tengah-tengah itu. Nah, antara sholat asar ke sholat maghrib, kayak ngene iki, sholat asar tadi sudah, ke sholat maghrib, kemudian ini antara asar dan maghrib, pean guyon mangiku mungkin gak nyenengno wong. Gawe brebeke wong sing maca. Mungkin gak nyenengno wong liya kono-kono. Terlalu rame. Mungkin pean nyenggol kancane. Sengaja atau tidak sengaja. Tersehingga koncone sing disenggol jadi tiba. Nah, itu kesalahan-kesalahan. Nah, ketika masuk sholat maghrib, ini kan asar tadi ya. Ketika masuk sholat maghrib, gugur dosa-dosamu tadi. Gitu loh. Jadi sholat itu penggugur dosa. Loh, kenapa? Jawabannya kok malah ke sholat yang banyak? Karena sholat pertama menggugurkan dosa. Salah satu hal yang paling penting, orang tidak bisa khusyuk karena dosanya terlalu banyak. Yang kedua, makanannya enggak halal. Yang ketiga, enggak ada ilmunya. Ilmu tentang sholat. Sehingga keempat, barangkali dia masih menanggung najis atau hadas. Bagaimana kok menanggung najis atau hadas? Dia tidak teliti terhadap sarungi. Mau melayu-melayu bisa jadi kena telek. Nah, bisa jadi lah, tapi kan enggak pasti, bisa jadi kena telek. Terus bisa jadi mencucinya sarung itu enggak bersih. Bisa jadi karena hadas wudhunya enggak tepat. Nah, gitu. Jadi banyak hal yang menyebabkan orang tidak bisa khusyuk. Makanya harus belajar khusyuk dengan cara pertama apa tadi? Sholatnya diperbanyak. Bapak masih gak khusyuk, pokoknya sholat aja gitu. Yang kedua, makanan harus halal.
Yang ketiga, bersih dari najis dan hadas. Yang keempat, jangan banyak-banyak dosa. Orang yang banyak dosa itu biasanya ada rasa takut. Itu kalau orang beriman loh ya. Dua iman tapi ndablek. Nah, ya sik ndablek ae. Misale aku ya percaya lek salat itu wajib, tapi aku malas salat. Nah, itu biasa hatinya nggak bisa tenang. Ketika dia sholat, maka hatinya nggak tenang. Ketika nggak tenang berarti tidak khusyuk. Gitu. Ayo. Siapa nama nabi yang bisa berbicara dengan hewan? Hampir semua nabi bisa berbicara dengan hewan. Karena nabi itu diberikan kemukjizat. Nabi itu menyatu dengan alam. Tapi lagi ilmu yang terkenal tentang bisa menguasai apa-apa adalah Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu bisa ngomong ambek semut, ambek tawon, ambek watu. Yo iso rumah tamu watu dipeceli ngono iku gak protes ah. Yo itu Nabi Sulaiman iso ngomong ambek wit-witan. Nabi Daud iku iso ngomong ambek wit-witan barang. Jadi nabi-nabi itu bisa atas izin Allah. Terutama Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad pernah ada orang Yahudi masuk Islam. Itu dari mana ya? Dari Mesir ya, lalu. Kemudian Yahudi itu masuk Islam, dia kebetulan tukang kayu. Nah, sebelum itu di Masjid Nabawi Medina itu anune apa jenenge ngonane ku? Podium mimbar itu elek. Lho. Kok elek gayekin lek digawe gayek. Nah, rada kurang kuat. Nah, ketika orang ini masuk Islam, dia tukang kayu, garapane alus tukang kayu iki. Akhirnya Nabi dibuatkan mimbar lagi yang baru yang lebih baik. Nah, mimbar yang lama itu dari pelepah kurma. Akhirnya Nabi menaiki mimbar baru. Pelepah kurma sing biasae dilungguhi ambek Kanjeng Nabi barang ngono iku dinciki ambek Kanjeng Nabi. Nangis. Lho pelepah kurma, pelepah sih. Iki lho, gagange kurma iki. Iki apa iki jenenge? Kelapa. Lho kurma kan kaya ngene anune, modele wite. Ya wis kaya kelapa ngene iki. Lho gagange sing biasa dilungguhi ambek Kanjeng Nabi. Nangis. Pole gak digawe neh. Jadi dhek cemburu, aku modele kok saiki habis manis sepah dibuang. Aku biyen digawe saiki aku gak digawe nangis. Aku biyen dilungguhi ambek Kanjeng Nabi saiki aku gak dilungguhi. Nangis. Akhirnya apa? Nabi turun. Nang ngene pelepah sing disendekno mau sing gak digawe ya. Ora di pundhut ambek Kanjeng Nabi terus dijak omong. Yo paling hebat Nabi Muhammad. Pokoknya dari semua nabi paling hebat Nabi Muhammad. Paling banyak mukjizatnya. Nabi sebanyak berapa? 240.000. Nabi Muhammad itu lebih dari 1.000 mukjizat. Itu
Terus apa lagi? Ngapa ngopo? Miku jeneng naying. Bu masakne nae. Jadi, lho pemane mangko anu niku. Nah, Nabi siapa yang bisa? jadi kalau atas izin Allah, semua nabi itu bisa saja berbicara dengan hewan, dengan batu, dengan apa. Cuma yang paling terkenal adalah Nabi Sulaiman. Tapi yang paling hebat Nabi Muhammad itu. Kau muhajirin itu kaum apa? Muhajirin. Dari kata mu, dipedot ya, mu. Kemudian hajir ya. Kemudian in, ya kan? Tadi kan muhajirin. Dibuang awalan dan akhirannya. Dari kata apa? Hajir atau hijar atau apa? Dari kata hijrah. Nah, itu. Muhajirin berarti orang yang hijrah. Dari mana? Dari Mekah ke Madinah. Golongan ini siapa? Umar, Abu Bakar, Kanjeng Nabi Dewi, Utsman, Ali, dan sahabat-sahabat yang lain. Ada berapa? 300 katanya 313 orang. Tapi ada yang mengatakan 1000 orang yang pindah ke Madinah dari Mekah. Jadi omahe sembarangnya ditinggal, harta-hartanya ditinggal. Ini Mekah. Belani nderekno nang Kanjeng Nabi. Tapi ternyata yang sampai di Madinah itu baru orang 313 atau 314. Nah, kemana orang yang lebih banyak tadi, yang 686 itu? 686 kemana? Ada yang kembali lagi ke Mekah, tengah jalan balik nang Mekah. Karena di tengah jalan sudah dihadang oleh pasukan Quraisy. Jadi diweden-wedeni. Kon tinggal donyamu, kon tinggal untungmu, sapimu, tak pe lho ya. Nah, ngono. Kon lek sayang nang ngene sapimu, bali yo nang Mekah. Itu orang. Ngono sing sampai sadis. Kon lek balik tak bacok. Nah, sampai ngono. Itu pasukan memang. Pasukan Quraisy. Ada yang sampai seperti itu. Nah, sekarang orang-orang yang hijrah, muhajir itu satu orang. Orang hijrah satu orang. Rin berarti banyak. Muhajirin orang banyak yang hijrah. Gitu. Ngerti? Hajar, hijir, hijrah. Hajir, muhajirin itu dari kata hijrah. Hijrah itu apa? Pindah dari Mekah ke Madinah. Itu. Sudah kita tutup. Allahumma arhamna bil Qur'an wa ja'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa alimna minhu ma jahilna
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala